Selamat siang anak-anak. Kiranya anak-anak dimanapun berada, ibu harap semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, materi pembelajaran untuk hari ini adalah tentang notasi sigma. Konsep notasi sigma. Notasi sigma dilambangkan seperti ini, seperti huruf E, tapi bukan huruf E. Digunakan untuk menuliskan operasi bentuk penjumlahan dalam bentuk yang singkat. Secara umum, notasi sigma dapat dinyatakan seperti ini. Cara baca notasi sigma itu jumlah UI untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan N. U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya tambah UN, di mana UI adalah fungsi dari I adalah batas bawah, dan N adalah batas atas. Kita masuk ke contoh. Nah, cara baca notasi sigmanya ini adalah jumlah 5I untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 3. Sigma itu maknanya penjumlahan. Penjumlahan dari 5I di mana I-nya bergerak dari 1 sampai 3. Berarti I kita mulai dari 1. Maka didapat 5 kali 1, 5 kali tambah 5 kali 2, tambah 5 kali 3. Nah, I-nya ini kita ganti. Diganti jadi 1, diganti jadi 2, diganti jadi 3. Nah, maknanya sigma tadi kan semua unsur tadi kita jumlahkan. Nah, tadi kan 5 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 5 kali 3 itu hasilnya 5 tambah 10 tambah 15. Nah, jumlah akhirnya adalah 30. Contoh yang berikutnya. Nah, kalau seperti ini cara baca notasi sigmanya, kita baca dulu yang dalam kurung. Jumlah 2A tambah 1 untuk nilai A-nya sama dengan 2 sampai A sama dengan 5. Nah, di sini batas bawahnya dimulai dari 2. Jadi batas bawah itu tidak selalu dimulai dari angka 1. Sehingga kita mulai dari 2 sampai 5. Berarti A-nya kita mulai dari 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan ke rumus fungsinya. Jadi 2 kali 2 tambah 1 tambah 2 kali 3 tambah 1 tambah 2 kali 4 tambah 1 tambah 2 kali 5 tambah 1. Nah, jumlahnya hasilnya itu 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Dan jumlah akhirnya kalau kita hitung adalah 32. Selanjutnya contoh lain. Nah, ini rumus fungsi N kuadrat kurang 3N, di mana N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4. Nah, ingat tugas kita hanya menukarkan nilai N. Maka tukar variabelnya dimulai dari 1 sampai 4. Seperti ini. 1 kuadrat kurang 3 kali 1 tambah 2 kuadrat kurang 3 kali 2 tambah 3 kuadrat kurang 3 kali 3 tambah 4 kuadrat kurang 3 kali 4. Hasilnya min 2 tambah min 2 tambah 0 tambah 4. Dan hasilnya adalah 0. Inilah jawaban akhirnya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Jumlah 4A tambah 5 untuk A sama dengan 3 sampai N sama dengan 752. Nah, untuk contoh soal yang nomor 4 ini, variasi soalnya agak beda. Sekarang nilai sigmanya udah kita ketahui, yaitu 752. Tetapi ada unsur yang tidak ketahui, yaitu batas atasnya, N. Maka cara pengerjaannya agak berbeda dari contoh yang sebelumnya.
Nah, untuk contoh soal ini, kita menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kalau kita menggunakan rumus barisan aritmatika, setidaknya kita dapat menentukan pola barisannya dulu. Yaitu yang pertama, tadi A-nya kan 3. Kita masukkan ke rumusnya, 4 kali 3 tambah 5. Itu kan 17. Kemudian untuk yang kedua, tadi kan 3, A-nya 3. Kita ganti jadi 4. 4 kali 4 tambah 5, 21. Dan untuk yang cukup berikutnya 25 dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, yang penting apa? Kita cari N. N-nya itu bisa kita cari. N sama dengan N kurang 3 tambah 1. Nah, yang selalu dikurangkan itu adalah batas bawahnya. Tadi kan batas bawahnya adalah 3. Kemudian ditambah 1. Jadi, banyaknya suku adalah N kurang 2. Di mana A-nya adalah 17 dan bedanya adalah 4. Bedanya 17 dengan 21 kan 4. 21 ke 25 bedanya juga 4. Nah, kemudian kita masukkan unsur-unsur yang sudah kita ketahui ini ke rumus barisan aritmatika tadi. Jadi seperti ini. Tadi kan rumus barisan aritmatikanya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang I kali beda. Tadi kan N-nya itu kan N kurang 2. Nah, A-nya itu kan tadi 17. Jadi 2 kali 17, 34 tambah N kurang 3 kali 4. Nah, seperti ini jadinya. Sn-nya tadi kan jumlahnya itu 752 sama dengan N per 2 N kurang 2 per 2 kali 34. 4N itu dari mana? Kita kalikan yang tadi itu bedanya dengan yang dalam kurung N kali 4 dan min 3 kali 4. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian karena ada 2, kita sama-sama bagikan 2. 34 bagi 2 17, 4N bagi 2 2N, dan 12 bagi 2 adalah 6. Dan seperti ini kita dapat 752 sama dengan N kurang 2 dikali 2N tambah 11. Langkah selanjutnya kita kalikan seperti dengan konsep aljabar. Kita kalikan ke dalam, hasilnya adalah 752 sama dengan 2N kuadrat tambah 7N kurang 22. Nah, yang 752 ini kita pindah ruaskan. Jadi bentuknya seperti ini. 0 sama dengan 2N kuadrat tambah 7N kurang 774. Ini supaya kita bisa untuk memfaktorkan. Nah, ini 2N kuadrat tambah 7N kurang 774. Kita kalikan dulu 2 dengan minus 774. Itu hasilnya kan minus 1548. Nah, untuk memfaktorkan kita cari dua bilangan. Nah, kalau dikali hasilnya adalah minus 1548 dan kalau dijumlah hasilnya adalah 7. Nah, kita dapat untuk mendapatkan dua bilangan ini kita perlukan sedikit coba-coba untuk menemukan angka yang pas. Jadi untuk angka yang pas untuk sekarang ini adalah minus 36 dan 43. Karena kalau minus 36 dikali 43 hasilnya minus 1548 dan kalau dijumlah hasilnya adalah 7. Seperti ini kita masukkan. Karena ada 2, kita sama-sama bagi 2 untuk ruas kiri supaya sama-sama bisa dibagi 2. Minus 36 bagi 2 adalah minus 18. Nah, dari sini kita dapat hasilnya itu adalah N kurang 18 kali 2N tambah 43. Kita dapat bahwa N-nya itu adalah 18 atau N sama dengan minus 43 per 2. Nah, tentu dari sini kita dapat menggunakan konsep sigma. Di sini bilangan asli, kita menggunakan bilangan asli. Dan di sini kita mulai dari 3. A-nya tadi kan 3. Jadi jawabannya adalah bilangan asli
lebih dari 3. Nah, jadi dari dua kemungkinan ini tentu 18 adalah jawabannya. Nyatakan deret dalam notasi sigma. Notasi sigma bisa diubah ke dalam bentuk deret, begitupun sebaliknya. Kalau kita menjumpai bentuk deret, bisa kita ubah ke dalam bentuk notasi sigma. Nah, langkah-langkah menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Yang pertama, menentukan rumus umum UN. Yang kedua, menentukan batas atas dan batas bawah. Contoh, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Ini adalah barisan aritmatika. Maka kita punya rumusnya dari SMP itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali 2. Di mana 3 adalah suku pertamanya dan bedanya adalah 2. 3 kali 5 kan beda 2. 5 ke 7 pun bedanya 2. Kita dapat adalah UN sama dengan 3 tambah N kurang 1 kali 2. Kemudian kita kalikan N kali 2 dan minus 1 kali 2. Kita dapat UN sama dengan 3 tambah 2N kurang 2. UN sama dengan 2N tambah 1. Maka notasi sigmanya adalah 2N tambah 1. Kemudian untuk batas atas dan batas bawahnya gimana? Batas bawahnya 2N tambah 1 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena suku pertamanya adalah 3. Didapatlah 2N sama dengan 2. Satunya itu pindah ruas jadi 3 kurang 1, 2. N sama dengan 1. Kemudian untuk batas atasnya 2N tambah 1 sama dengan 11. 11 itu kan suku terakhirnya tadi. 2N sama dengan 10. N sama dengan 5. Maka didapatlah batas atasnya adalah 5. Jadi inilah bentuk notasi sigma untuk soal ini. Sekianlah untuk video pembelajaran hari ini. Jika kalian ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya sama ibu. Sekian dan terima kasih.